Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya pelajari tentang Makrifatul Insan. Makrifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu makrifat dan insan. Makrifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Makrifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Pembahasan yang pertama ialah Ta'rifatul Insan atau pengenalan manusia. Dalam surah As-Sajdah ayat 7-9. Allah menciptakan manusia dengan banyak kelebihan dari makhluk lainnya. Dilihat dari penciptaannya, manusia terdiri dari dua unsur, yaitu diciptakan dari tanah, kemudian diberikannya ruh. Dan kedua, unsur tersebut manusia dibekali beberapa potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hati. Di dalam hati, manusia mempunyai niat dan tekad. Kedua, akal. Dengan akal inilah manusia menjadi makhluk yang istimewa, karena dengan akal manusia bisa mencari ilmu pengetahuan dan memahami hal yang Allah ajarkan. Ketiga, jasad. Jasad ini sebagai realisasi dari kedua potensi tersebut, yaitu hati dan akal. Dari ketiga potensi tersebut, maka manusia diberi amanah oleh Allah, yaitu beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi hal itu sebuah pilihan dan ada balasannya. Jika manusia memilih amanah, maka balasannya surga. Dan jika manusia memilih khianat, maka baginya neraka. Yang kedua, Ataqatul Insan. Potensi ialah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Semua manusia memiliki potensi, tetapi ingat ada manusia yang mau mempergunakan dan mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya. Potensi yang dimiliki manusia diantaranya pendengaran. Jika orang yang mempergunakan potensi dengan sebaiknya, maka mendengarkanlah seruan Allah dan jarak arung Allah. Kemudian dianugerahkanlah penglihatan untuk bisa memperlihatkan kejadian alam semesta, kemudian mensyukuri apa yang ada, dan ditaburkanlah oleh hati. Ketiga potensi tersebut merupakan nikmat paling besar yang harus disyukuri. Jika kita tidak mempergunakan nikmat ini dengan benar, maka Allah akan memberi balasan atas perbuatan yang telah kita lakukan. Sebaliknya, jika digunakan dengan benar, nikmat tersebut akan mendapat balasan, yaitu berupa surga. Yang ketiga, Hakikatul Insan. Hamba Allah akan kembali ke Allah. Setiap manusia harus memahami hakikat dalam dirinya sebagai manusia. Hal ini penting agar kita bisa bersyukur, serta kita bisa bersikap sebagai makhluk Allah. Hakikat yang pertama yang harus dipahami ialah bahwa manusia itu makhluk, yaitu diciptakan dalam keadaan fitrah. Kedua, manusia itu ialah makhluk yang lemah, banyak kekurangan dan keterbatasannya. Ketiga, bodoh. Sepintar-pintarnya manusia tidak akan pernah tahu rahasia yang belum Allah bagi tahu kepada mereka. Keempat, fakir. Manusia tidak akan bisa apa-apa tanpa bantuan Allah, juga tanpa bantuan orang lain, karena hakikatnya manusia ialah makhluk sosial. Hakikat yang kedua, bahwa manusia itu dimuliakan, makanya manusia diberikan ruh. Manusia juga mempunyai kekurangan, diberikan kelebihan dan keistimewaan. Manusia diciptakan dengan sempurna, yaitu salah satunya diberi akal. Bahkan alam juga tunduk kepadanya. Hakikat yang ketiga, manusia itu diciptakan dengan diberi beban,
Dengan adanya kelebihan akal, manusia dibebani dan diberi tanggung jawab agar beribadah, yaitu tunduk kepada Allah selaku pencipta alam semesta, dan diberi tanggung jawab agar mampu menjaga amanah untuk menjaga bumi dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Yang keempat, mukhasyar, yaitu bebas memilih. Allah memberikan akal dan hati kepada manusia agar manusia dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Manusia dapat memilih untuk mempergunakan akal dan hatinya dengan benar sesuai apa yang Allah kehendaki, yaitu beriman atau menjadi manusia kafir yang menutupi kebenaran dan tidak menggunakan akal dan hatinya dengan benar. Oleh karena itu, hakikat manusia yang terakhir ialah majzi, yaitu mendapat balasan. Dengan kebebasan memilih yang diberikan kepada manusia, pilihan manusia tersebut mempunyai konsekuensi yang akan didapatnya dan akan diperhitungkan secara adil sesuai apa yang dipilih manusia nanti di akhirat, yaitu syurga atau neraka. Yang keempat, nafsul insan. Nafsul insan atau jiwa manusia adalah pangkal kendali baik buruk secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa manusia takwa atau syukur. Nafsul insan terbagi menjadi dua, yaitu nafsu dan ruh. Nafsu cenderung untuk fujur dan ruh cenderung untuk takwa. Maka jiwa manusia dapat dibedakan menjadi tiga keadaan. Jiwa ar-ruh, kalbu, azam dan akal mampu mengendalikan al-hawa. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah al-zikir. Yang kedua, jiwa yang ruhnya tarik-menarik dengan al-hawa. Jenis jiwa ini kecenderungannya masih terpengaruh ar-ra'syu. Sedangkan ar-ra'yu seringkali pijakannya adalah zan atau sangkaan. Inilah yang membuat jiwa berada dalam keadaan ragu memilih iman atau kafir, baik atau buruknya. Yang ketiga, jiwa yang ruhnya dikendalikan oleh hawanya. Maka jiwa yang seperti ini kecenderungannya adalah kepada syahwat semata, disebut nafsu amaratu bisu, jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Dari ketiga di atas bisa disimpulkan bahwa jiwa atau ar-rahyu itu disebut nafsul mutmainnah. Jiwa yang ruhnya tidak menarik dengan al-hawa disebut nafsul lawamah, dan jiwa yang ruhnya dikendalikan oleh hawanya disebut nafsul amaratu bisu. Yang kelima, sifatul insan. Sifatul insan ialah sifat manusia atau tanda lahiriah yang melekat pada diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan memilih jalan hidup kepada manusia, yakni memilih antara dua jalan: jalan kebenaran, takwa dan iman, atau jalan kebatilan, fujur atau kufur. Dua dorongan itu akan tarik-menarik. Kalau fujur yang kuat, maka takwalah yang melemah. Kalau yang kuatnya takwa, maka fujur yang melemah. Manusia yang beruntung adalah yang melakukan at-tazkiyah atau membersihkan diri, yaitu belajar, berlatih, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman atau hamba-hamba yang penyayang. Sifatnya antara lain banyak bersyukur, bersabar, penyantun, selalu bertaubat, lemah lembut, jujur dan terpercaya. Oleh karena itu, orang tersebut akan menjadi orang yang sukses. Sebaliknya, orang yang merugi ialah at-tazkiyah atau mengotori jiwa. Orang seperti ini memiliki sifat antara lain tergesa-gesa, berkeluh kesah, lalai, melampaui batas, pelit, kufur, banyak berdebat dan membantah, zalim dan aniaya. Dan yang terakhir, hakikatul ibadah. Hakikat ibadah kepada Allah
karena ibadah hanya ditujukan kepada Allah. Itulah syarat manusia berislam. Kata ibadah berarti patuh, tunduk, dan merendahkan diri. Ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah. Secara etimologis diambil dari kata al-bada yang budu, abedan yang berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta kita itu milik Allah, sehingga seluruh aktivitas hidup hambanya hanya untuk Allah dan memperoleh ridhonya. Hidup matinya di tangan Allah dan diciptakan hanya untuk ibadah dan menghamba kepadanya. Maksud ibadah adalah sebagai tugas kehidupan manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini, kemudian mati tanpa pertanggungjawaban begitu saja. Tetapi manusia diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini untuk beribadah, agar manusia mencapai derajat takwa. Beribadah tidak saja terpaku pada sholat dan zakat, tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ialah yang disebut ibadah. Baiklah, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri, dan kebenaran hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.